Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang hari ini saya masih berada di kebun kelapa sawit milik saya pribadi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai gulma-gulma yang dominan biasanya kita jumpai pada perkebunan kelapa sawit. Nah, gulma yang akan kita bahas kali ini adalah gulma yang wajib kita kendalikan, karena akan menjadi pesaing utama dengan tanaman sawit yang kita tanam. Apa saja gulma tersebut? Ayo sama-sama kita simak pada video berikut ini. Baiklah sahabat petani sawit dimanapun berada, langsung saja kita akan perlihatkan apa saja gulma yang dominan yang sering kita jumpai di perkebunan kelapa sawit yang hukumnya wajib untuk kita kendalikan. Nah, ini yang pertama, ini namanya pakis udang atau pakis kresek ya. Daunnya licin dan ini akan susah untuk kita kendalikan karena herbisida yang kita semprotkan itu kalau tidak kita pakai campuran dengan perekat maka akan sulit untuk menembus sampai ke dalam ini ya. Ini tingkat penyebarannya sangat cepat sekali ya, akan merambat dan menjalar kemana-mana. Nah, bahkan pernah saya temukan ini batangnya itu sudah sebesar jempol ya, maka ini harus kita kendalikan. Kemudian gulma yang selanjutnya yang wajib kita kendalikan adalah ini. Nah, ini namanya Melastoma atau dalam bahasa daerahnya disebut dengan senduduk. Ini jenis gulma berkayu yang tingkat penyebarannya juga sangat cepat sekali karena tanaman ini berbunga dan berbuah ya. Tentu dalam proses pembungaan dan pembuahan memerlukan air dan unsur hara yang banyak, makanya ini menjadi pesaing bagi tanaman kelapa sawit. Nah, ini kalau lama-kelamaan dibiarkan ini kayunya akan tambah besar sehingga akan sulit untuk kita kendalikan. Nah, kalau masih muda biasanya ini akan lebih mudah ya, sebelum dia mengeluarkan bunga dan buahnya. Ini kita cukup dengan memakai herbisida jenis glifosat, kita campur dengan metsulfuron. Ini biasanya akan mati ini ya, tapi kalau sudah besar dia batangnya maka akan sulit untuk kita kendalikan. Nah, ini contoh dari bunganya ya. Nah, seperti ini ya. Nih, ini namanya senduduk atau Melastoma. Kemudian yang gulma ketiga yang biasa kita jumpai di kebun kelapa sawit. Nah, ini dia. Ini namanya senduduk bulu atau dalam bahasa Latin disebut dengan Clidemia hirta. Ini gulma jenis berkayu juga lama-kelamaan dan akan mengeluarkan bunga dan buah juga ini ya, seperti Melastoma tadi ya. Nah, ini masih kecil, ini baru pertumbuhan vegetatif ya. Nah, ini juga akan sulit untuk kita kendalikan seandainya ini kita biarkan menjadi gulma yang berkayu. Ini lama-kelamaan kayunya ini akan tumbuh besar ini dan sulit untuk kita kendalikan. Nah, cara pengendalian juga sama seperti Melastoma atau senduduk tadi ya. Nah, ini namanya senduduk bulu ataupun Clidemia hirta. Nah, kemudian kita cari lagi ya gulma yang lain yang biasa kita jumpai di perkebunan kelapa sawit. Oke. Nah, kemudian yang tak kalah penting itu, ini kebetulan di kebun saya tidak ada yang namanya apa itu alang-alang atau ilalang ya. Nah, kalau ilalang itu malah gawat lagi itu, karena ilalang itu akan mengeluarkan senyawa alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman di sekelilingnya. Makanya itu wajib kita kendalikan itu ya. Nah, ini contoh dari apa ini Melastoma tadi ya. Ini sudah kita cabut ini ya sampai ke akar-akarnya ini.
maka kalau seperti ini nggak akan tumbuh lagi. Nah kemudian ini, ini jenis gulma berkayu juga. Ini kalau di sini apa namanya ya, rumput kedong atau apa namanya ini ya, kalau di daerah Sumatera. Ini jenis gulma berkayu yang wajib juga kita kendalikan. Ini tengok nih, ini biasanya tumbuh di tempat yang lembab, bekas-bekas tanaman karet ini biasanya banyak seperti ini ya. Tuh, nah, ini jenis gulma berkayu, ini wajib kita kendalikan. Sama juga caranya ya, tapi kalau yang ini malah lebih agak sulit lagi. Ini daunnya juga licin, jadi ini herbisida yang kita semprotkan ini kalau tidak memakai campuran perekat, maka dia tidak bisa menempel gitu. Oke, selanjutnya kita cari lagi gulma yang lain. Nah, ini juga gitu, anak-anakan kayu ini ya. Ini wajib juga kita kendalikan. Jadi pada intinya, asalkan gulma yang kita jumpai itu jenis kayu-kayuan, maka wajib hukumnya kita kendalikan. Karena kalau tidak kita kendalikan, maka akan menjadi pesaing terhadap tanaman sawit yang kita tanam. Nah, ini ada satu lagi jenis gulma ini yang biasa kita jumpai ini. Nah, ini namanya kirinyuh. Nah, kirinyuh ini jenis gulma berkayu juga ini ya. Seperti ini daunnya ya, nampak enggak ini? Nah, gulma kirinyuh ini agak berbau dia ya. Nah, ini gulma yang pertumbuhan dan penyebarannya juga sangat cepat sekali, karena dia akan mengeluarkan bunga, dan calon-calon bibitnya itu setelah dia tua maka dia akan menyebar dengan cepat ini ya, kirinyuh ini. Nah, ini seperti ini. Nah ya, ini namanya kirinyuh ini ya. Nah kemudian yang lain lagi ya, kayaknya nggak ada lagi. Jadi itulah beberapa jenis gulma yang biasanya dominan kita jumpai di perkebunan kelapa sawit. Nah, ini kebetulan di kebun saya pribadi ya, jenis-jenis itu saja yang ada di sini. Jadi intinya sekali lagi saya sampaikan, seandainya di kebun kelapa sawit kita itu tumbuh gulma-gulma yang berkayu, maka wajib hukumnya kita kendalikan ya. Mau dicangkul boleh, mau dibabat sampai kandas boleh, mau dipakai herbisida juga boleh ya. Seperti ini anak-anak kayu ini ya. Oke, barangkali ini saja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan ya. Oh ya, tambah satu lagi nih. Nah, ini apa ini namanya nih? Kalau di sini namanya ini daun ampoleh. Nah, kalau di Sumatera, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, di kampung saya ya, di Kampung Melayu, ini namanya daun ampoleh. Jadi kalau ini terkena dengan anggota tubuh kita, ini batangnya atau daunnya ini akan menyebabkan luka ini ya, seperti luka terbakar gitulah. Nah, ini penyebarannya juga sangat cepat sekali, ini merambat kemana-mana ini. Bahkan nanti pangkalnya itu bisa sebesar kaki ini ya. Nah, ini wajib juga kita kendalikan ini. Dulu ini banyak sekali ya di kebun saya ini, tapi sedikit demi sedikit saya babat sampai kandas ya, sampai ke akar-akarnya, sehingga ini sudah lumayan agak berkurang ini. Nah, seperti ini ya. Ini namanya akar ampoleh. Ini memang seperti amplas itu ya. Jadi ini kasar ini. Nah, kasar ini. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah menonton dan memberikan dukungan. Saya akhiri, salam petani kelapa sawit Indonesia.